Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Hairani dengan NIM 1950510049 akan menjelaskan definisi perencanaan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ada di bab 1 dari ketentuan umum. Definisi perencanaan negara atau pembangunan nasional itu berada di pasal 1 dalam undang-undang ini. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Yang ketiga itu ada sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara, negara, dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di sini juga pembangunan nasional itu merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Pelaksanaan pembangunan nasional ini selanjutnya diatur melalui suatu undang-undang peraturan Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Yang kedua ada tahapan perencanaan pembangunan nasional. Tahapan perencanaan pembangunan nasional ini ada di pasal 8 tentang tahapan perencanaan pembangunan nasional, meliputi ada A. Penyusunan rencana, B. Penetapan rencana, C. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan D. Evaluasi pelaksanaan rencana. Di sini perencanaan pembangunan nasional apabila dilihat menurut kedudukannya di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen Renstra K atau L memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi strategis yang dimaksud yaitu bahwa Renstra K atau L berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN, di mana dalam penyusunan Renstra K atau L harus berpedoman pada RPJMN. Renstra K atau L selanjutnya akan dijabarkan secara lebih rinci dalam rencana kerja tahunan atau RKT kementerian atau lembaga. Selain itu, Renstra K atau L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan rencana kerja kementerian atau lembaga renja K atau L. Dan pasal 9 yaitu ada penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan. Itu keterkaitan Renstra K atau L dengan RPJMN seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Itu ada di pasal 6 ayat 1 bahwa dalam penyusunan Renstra K atau L berpedoman pada dokumen RPJM nasional. Renstra K atau L menurut visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan K atau L yang merupakan penjabaran RPJM nasional yang bersifat indikatif. Di sini penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan. Yang pertama penyiapan rencana awal rencana pembangunan, yang kedua B musyawarah perencanaan pembangunan, dan yang ketiga C itu penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua itu penyusunan RPJM nasional atau daerah dan RKP atau RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan. Yang pertama ada penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, yang kedua ada penyiapan rancangan rencana kerja, yang ketiga itu ada musyawarah perencanaan pembangunan, dan keempat ada penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Khatibul Umam, NIM belakang 62, akan melanjutkan materi dari kelompok 2, yaitu tentang ruang lingkup perencanaan nasional. Dalam UU nomor 25 tahun 2004 pasal 3 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional itu mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi perencanaan nasional itu ruang lingkupnya mencakup semua perencanaan pada skala makro di semua fungsi pemerintahan dalam wilayah NKRI. Nah, perencanaan makro sendiri merupakan perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pada skala makro atau menyeluruh, yang mana akan dikaji hal-hal yang berada dalam skala makro tersebut, seperti seberapa cepat pertumbuhan ekonomi, seberapa besar pertumbuhan tabungan masyarakat dan pemerintah, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lain yang berada dalam skala makro. Nah, skala makro ini tidak hanya mencakup pada kegiatan ekonomi saja, tapi juga pada bidang non-ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, contohnya untuk perencanaan makro ini yaitu perencanaan pendidikan nasional. Kemudian perencanaan pembangunan nasional itu pada akhirnya akan melahirkan 3 hal, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan, baik dalam lingkup nasional maupun wilayah. Nah, saat ini sudah ada perencanaan pembangunan jangka panjang dengan periode 20 tahun yang dimulai dari tahun 2005 hingga 2025 dan sudah diatur dalam UU nomor 17 tahun 2007. Nah, dalam pelaksanaannya, rencana pembangunan jangka panjang ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi nasional. Nah, tahapan-tahapan dari perencanaan nasional inilah yang kemudian melahirkan rencana pembangunan jangka menengah dengan periode 5 tahun, dan rencana pembangunan jangka menengah ini juga memiliki tahapan-tahapan yang mana tahapan ini yang menjadi rencana pembangunan tahunan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai asas dan tujuan. Yang pertama ada asas. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 2 Ayat 1 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan negara dilaksanakan berdasarkan demokrasi dengan berlandaskan prinsip kebersamaan, keadilan, kelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Nah, dalam melakukan perencanaan pembangunan negara, penyusunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Asas umum penyelenggaraan negara itu terdiri dari asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua ada asas tata tertib. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima ada asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas itu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
Yang keenam, ada asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, ada asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas itu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan pembangunan negara. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan pelaku pembangunan adalah pemerintah meliputi pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antar pelaksana dengan perencana pembangunan. Yang kedua, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, waktu, dan fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencana, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang dimaksud dalam partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan dan penetapan rencana dalam pembangunan suatu negara. Terdapat 3 rencana pembangunan, yaitu pertama rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, yaitu kurang lebih dilakukan selama 20 tahun. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 10, 11, 12, dan 13 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa terdapat 2 pelaku pembangunan, yaitu Menteri dan Kepala Bapeda. Yang pertama, Menteri itu menyiapkan rancangan RPJP nasional, sedangkan Kepala Bapeda menyiapkan rancangan RPJP daerah. Nah, rancangan RPJP nasional dan RPJP daerah ini menjadi bahan utama bagi Musrembang. Nah, Musrembang itu musyawarah rencana pembangunan, merupakan forum antara pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah. Musrembang diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat. Menteri menyelenggarakan Musrembang dalam jangka panjang nasional, sedangkan Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrembang jangka panjang daerah. Nah, Musrembang jangka panjang nasional dan Musrembang jangka panjang daerah itu dilakukan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Selanjutnya, pada rancangan akhir, seorang menteri itu menyusun rancangan akhir RPJP nasional berdasarkan hasil Musrembang jangka panjang nasional, sedangkan Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJP daerah berdasarkan hasil Musrembang jangka panjang daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 4. Nah, RPJP nasional itu ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. RPJP untuk daerah terdapat
pengecualian yaitu RPJP untuk daerah Provinsi Nangro Aceh Darussalam ditetapkan dengan Konun dan untuk daerah Provinsi Papua ditetapkan dengan Perdasus dan Perdasi. Selanjutnya yang kedua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. RPJM ini biasanya dilakukan 5 tahun. Menteri dan Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal dari RPJM nasional maupun daerah dari Kepala Bapeda itu sendiri sebagai penjabaran visi dan misi dalam strategi pembangunan nasional maupun daerah. Pimpinan kementerian atau lembaga menyiapkan rancangan Renstra KL atau rancangan strategis kementerian atau lembaga dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM nasional. Sedangkan menteri itu menyusun rancangan RPJM nasional dengan menggunakan rancangan Renstra KL dengan berpedoman pada RPJP nasional. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD itu menyiapkan rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah. Kepala Bapeda itu menyusun rancangan RPJM daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP daerah. Nah, rancangan RPJM nasional dan RPJM daerah itu menjadi bahan bagi musrembang jangka menengah. Musrembang jangka menengah itu diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM. Seorang menteri menyelenggarakan musrembang jangka menengah nasional, sedangkan Kepala Bapeda itu menyelenggarakan musrembang jangka menengah daerah. Musrembang jangka menengah nasional dilakukan paling lambat 2 bulan setelah presiden itu dilantik, sedangkan musrembang jangka menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah itu dilantik. Nah, menteri itu menyusun rancangan akhir RPJM nasional berdasarkan hasil musrembang jangka menengah nasional, sedangkan Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJM daerah berdasarkan hasil dari musrembang jangka menengah daerah. Selanjutnya, RPJM nasional itu ditetapkan dengan peraturan presiden paling lambat 3 bulan setelah presiden itu dilantik. Sedangkan Renstra KL atau rancangan strategis kementerian lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian atau lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM nasional. Pada RPJM daerah ditetapkan peraturan kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah itu dilantik. Sedangkan Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM daerah. Yang terakhir yaitu rancangan pembangunan tahunan. Itu biasanya dilakukan selama 1 tahun. Dalam rencana pembangunan tahunan, menteri itu menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran RPJM nasional dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan RenJKL atau rencana kerja kementerian atau lembaga, sedangkan Kepala Bapeda itu menggunakan RKPD sebagai penjabaran RPJM daerah. Pimpinan kementerian atau lembaga menyiapkan rancangan RenJKL dengan mengacu pada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra KL. Dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD itu menyiapkan Renja SKPD
dengan mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD. Kepala Bapeda itu mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD. Rancangan RKP dan RKPD itu menjadi bahan bagi Musrembang. Musrembang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April, sedangkan RKPD paling lambat bulan Maret. Menteri dan Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir berdasarkan hasil Musrembang. RKP menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN, sedangkan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.